Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi cerita as-sadisata asyrata kang kaping 16. Al-khamisata. Al-hikayatu utawi cerita al-khamisata asyrata kang kaping 15. Iku fil i'tiqadi tetep ing dalem mertelakake yakin utawa nekotake bi anna syaikhahu kelawan sak temene gurune Thalib iku afdalu luwih utama min ghairihi tenimbang saking liyane syekh Inna ba'dal muridina sak temene sebagiane pira-pira santri iku kana ana sapa ba'dal muridin iku yaknasu nyapu sapa ba'dal muridin madrasah syaikhihi ing madrasahe gurune ba'dal muridin. Fa asyrafa mongko metu alaihi ing atase ba'dal muridin sapa sayyiduna Gusti kita Al-Khadiru nyatane Nabi Khadir alaihi salam min kawatin saking pira-pira bolongan tembok kanat kang tinemu apa kawah fil madrasati ing dalem mengkono madrasah. Fa'arafahu mongko ngerti ing Nabi Khadir sapa al muridu mengkono santri. Falam yaltafit mongko ora noleh sapa al murid ilaihi maring Nabi Khadir walam yukallimhu lan orang matur ta nggunemi sapa murid ing Nabi Khadir. Faqala lahul Khadir faqala mongko dawuh lahu maring murid sapa al Khadiru Nabi Khadir alam ta'rifni apa ta ora ngerti sapa sira ing ingsun. Faqala mongko dawuh sapa matur sapa murid bala inggih araftuka ngerti sapa ingsun ing tuan. Anta utawi tuan iku Abul Abbas Al-Khadiru nyatane Nabi Khadir. Faqala mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Khadir lahu maring murid ma utawi apa iku laka kedue sira la tas aluni ora njaluk sapa sira ing ingsun syai'an ing suci-suci Faqala mongko matur sapa murid lahu maring Nabi Khadir inna syaikhi sak temene guru ingsun iku qad aghnani temen-temen nyukupi sapa syaikhi ing ingsun angka saking tuan walam yabqa lan ora tetep li kedue ingsun apa hajatun butuh ilaika maring tuan. Orang santri
menyapu madrasahnya gurunya, kemudian rawuh di situ seorang Nabi Khadir alaihi salam. Dan murid itu menyadari adanya rawuhnya Nabi Khadir alaihi salam, akan tetapi sama sekali tidak menoleh, sama sekali tidak menghiraukan Nabi Khadir alaihi salam dan tidak bilang apa-apa, tidak matur apa-apa. Kemudian Nabi Khadir mengatakan, apa sampean gak kenal sama saya? Apa sampean gak kenal sama saya? Santri itu menjawab, nggih kenal, panjenengan Abul Abbas Al-Khadir, anta Abul Abbas Al-Khadir, sampean Abul Abbas Nabi Khadir alaihi salam, bukan? Faqala lahu ma laka la tas'alni syai'an. Kalau sampean kenal kalau saya Nabi Khadir, kenapa tidak minta sesuatu dari saya? Kenapa tidak minta apapun dari saya? Dawe murid niku, mature murid niku, inna syaikhi qad aghnani anka wa lam yabqali hajatun ilaika. Sungguh guru saya sudah sangat mencukupi saya untuk minta hajat kepadamu. Sudah sangat cukup untuk saya, sehingga saya tidak memiliki kebutuhan apapun untuk meminta kepada sampean, kepada panjenengan. Ini sebuah hikayah yang perlu kita angen-angen hikmahnya, bahwa terkadang kita karena terlalu lama, karena kita mungkin hidup sudah lama dengan kiai kita, dengan guru kita, mungkin di pondok sudah bertahun-tahun dengan kiai kita, dengan guru kita, sifat manusiawi ini kemudian keluar begitu saja. Kita yang namanya orang itu kalau sudah lama ya, tapi dia tidak bisa memandang dengan pandangan yang baik, maka dia akan mengeluarkan rasa remeh, rasa meremehkan terhadap orang yang lama dia temui. Sementara datanglah orang-orang baru yang mungkin lebih mungkin lebih terlihat menarik, dia berpaling begitu saja. Jadi Imam Ghazali itu mengatakan bahwa santri yang merasa bahwa kiainya adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, santri yang seperti ini adalah santri yang menyadari keagungan gurunya, menyadari keistimewaan yang ada pada gurunya. Di mana-mana yang paling afdol itu pasti yang langsung kita bertemu dengan guru kita, dengan orang yang kita temui. Kalau kita melihat apakah kemudian Nabi Khadir apakah kemudian gurunya santri tadi lebih mulia daripada Nabi Khadir? Jelas tidak. Akan tetapi santri ini sudah sangat memandang bahwa gurunya itu sudah sangat cukup untuk mencukupi hati pada santri tersebut, sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk kemudian, bukan karena tidak butuh, bukan karena memang sudah sangat mencintai gurunya itu. Sudah sangat, orang itu kalau mencintai pasti memandang besar apa yang dia cintai. Makanya kalau kamu sudah punya orang tua, pasti tidak akan membutuhkan orang tua lagi, kan begitu. Andai kan salah satu dari orang tua kita meninggal, terkadang orang tua kita menginginkan menikah lagi. Kalau kita ditanya, sebenarnya saya tidak butuh ibu lagi, saya sudah tidak butuh bapak lagi, karena saya sudah punya bapak, saya sudah punya ibu. Karena kecintaan kita terhadap orang tua kita. Lah bagaimana mungkin para kiai-kiai kita yang langsung mendidik kita, yang membimbing kita, mendoakan kita, nirakati kita, ngriadoi kita, kemudian kita berpaling dengan begitu saja mudahnya hanya karena melihat guru lain atau kiai lain yang
menurut kita lebih menarik daripada para masyayikh kita. Mungkin lebih viral lah atau lebih apalah. Jangan sampai seperti itu jadi santri itu. Mulane dawuh Mbah Hashim, "Malam ya'taqid jalalata syaikhihi la yaflah." Orang yang memandang kiainya dengan dia merasa bahwa kiainya adalah orang yang istimewa, dia adalah santri yang beruntung. Makanya doanya orang-orang zaman dulu, santri-santri zaman dulu adalah Allahumma stur aiba syaikhi, Allahumma stur aiba syaikhi. Ya Allah, tutuplah aib-aib guruku, janganlah engkau memperlihatkan kekurangan guruku di hadapanku. Karena rugi-ruginya seorang santri adalah ketika kita ini kemudian memandang kiai kita dari segi kekurangannya. Tentu para kiai, para masyayikh kita itu tidak akan pernah sempurna. Tidak pernah sempurna. Saya berkali-kali menggambarkan bahwa ketika kamu melihat mubaligh, seolah-olah mubaligh itu adalah orang yang paling istimewa di acara tersebut. Karena dia belum pernah melihatnya. Nah, pandangan-pandangan seperti ini adalah pandangan orang awam. Pandangan-pandangan seperti ini adalah pandangan orang awam. Dia melihat dari kacamata apa yang dia rasakan saja. Padahal para kiai-kiai di desanya yang mendidik putra-putranya, yang mengajari anak-anaknya, itu jauh lebih istimewa daripada mubaligh yang datang, yang hanya ngaji 1 jam kemudian pulang, tidak tanggung jawab sama sekali, menggolek sangut tok. Ya. Tapi yang dibanseri siapa? Mubaligh. Sementara kiai-kiai desa yang datang, kiai-kiai yang mengajari putra-putranya orang-orang desa tersebut datang jiar nih. Kulo niku sangat melawan tradisi semacam itu. Makanya ketika saya ngaji di pengajian, di panggung, saya pasti bilang, "Nun sewu para panitia pengajian, iki wau kula kok dibanseri. Lah iki para kiai-kiai sing rawuh ten mriki nggih enten banseri ugi." Guyu. Mboten lah, jelas mboten enten lah. Itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban, memang saya memojokkan panitia di situ. Lah emang tak tanya balik, emang lebih penting mana saya dengan para kiai-kiai yang mendidik di masyarakat sini itu. Justru para kiai-kiai ini yang kemudian langsung mendidik, membimbing, bahkan ngeriadoi dengan ikhlas, tulus ikhlas terhadap anak-anak sampean. Lah saya kesini cuma 1 jam tidak tanggung jawab apa-apa. Jenengan kawal, jenengan bahkan ini lihat ada degan, Pocari Sweat, kemudian teh, kemudian opo, macam-macam nek ngono kuwi. Aku paling gak seneng ngono. Sampeyan lihat, harusnya kalau saya ada degannya, para kiai itu juga harus ada degannya. Masyarakat tak bilang gitu. Aku sembuh pokoknya yang diajarkan oleh guru-guru saya begitu. Saya mengidolakan Gus Kausar tidak karena Gus Kausar viral. Saya mengidolakan sebelum beliau viral. Saya takzim kepada para guru saya di pelosok, bukan karena keviralannya, bukan karena kemasyhurannya, tidak, karena beliau yang mendidik saya, yang langsung kemudian membimbing saya. Sehingga saya menutup mata bahwa tidak ada pondok yang lebih baik daripada Al-Falah pelosok. Loh, ketika saya menutup mata seperti itu, apakah kemudian itu berarti Al-Falah yang terbaik daripada pondok yang lain? Kan ya tidak. Sama halnya ketika kamu punya suami, pasti kamu akan mengatakan, "Mas yo bojomu merongos, ini adalah suami yang paling terbaik di muka bumi ini." Ya. Mas yo bentuknya ngono kuwi. Kan juga mungkin kalau kemudian kamu mengatakan ini adalah suami terburuk sepanjang masa, berarti kamu tidak punya rasa syukur. Kamu dinafkahi, kamu dibimbing mungkin, suami kamu bekerja mati-matian untuk menghidupi keluarga. Kamu kemudian dengan enaknya ngomong, bojo lanang gak becus misalnya, bojo lanang paling elek sak dunya, mending golek liyane. Terus awakmu ning kafe nyawang wong bojone wong liya luwih menarik kan yo jenenge mboten gadah matur nuwun ngoten niku. Makanya di Alfiyah itu kan dikatakan wa fi ikhtiyaril la yajiul
muttasil idza ta'ata ayaji'al munfasil. Kalau masih ada yang muttasil, kenapa harus mencari yang munfasil? Kalau masih bisa muttasil, tidak usah munfasil. Makanya ini penting nggih. Karena ilmu yang kita ambil ini dilihat seberapa kita ini meninggikan sumbernya, meninggikan sumber ilmu itu. Ilmu itu seperti air. Kalau kamu tinggikan tinggi-tinggi, maka air itu akan mengalir sangat deras. Tapi kalau kamu taruh air itu sejajar dengan dirimu, air itu tidak akan mengalir dengan cepat. Ya, semakin kamu tinggikan sumber air itu, semakin deras mengalirnya kepada kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Ya, saya misalnya kalau sekarang kan artinya tidak kemudian menutup mata bahwa ulama lain, ulama pondok lain itu sangat mulia, itu harus kita mulia. Tetap loh kita diajari oleh para kiai kita untuk memuliakan orang alim, apalagi gurunya, apalagi kiainya yang langsung mendidik, apalagi orang alim yang mendidik langsung terhadap dirinya. Bukan berarti kemudian hanya fanatik buta, mboten parang loh. Ini juga tidak boleh fanatik terhadap gurunya tok. Kemudian kalau ada orang alim lain datang kemudian tidak menghargai, tidak kemudian memuliakan orang-orang alim yang lain, ini juga tidak boleh seperti itu. Tetap kita nomor satukan kiai kita, yang lain tetap kita muliakan sebagaimana kita memuliakan orang alim. Makanya sampai didhawuhne idza ra'aita man huwa a'la minhu, idza ra'aita man huwa a'la minhu, dawuhe niku awale niku ngeten, la yaltafit minhu, la taltafit minhu, janganlah engkau berpaling dari kiaimu, dari gurumu. Idza ra'aita man huwa a'la minhu fala yubaraku fatumna'u barakatal ula wasani. Jangan pernah berpaling hatimu dari gurumu. Ganti guru ojo, nambah guru monggo. Ganti guru itu ojo sampai ganti guru. Misalnya wong awam iki pindah to saka pondok apa mbiyen? Ya As-Siddiqiyah misalnya. Kowe gak oleh ganti guru. Kemudian kamu berarti bojomu loro. Kamu harus adil. Orang yang gurunya 10, dia seperti memiliki istri 10. Harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Idza ra'aita man huwa a'la minhu. Kalau kemudian seorang santri itu melihat ada orang lain yang dia merasa lebih baik daripada gurunya yang dulu, kowe kok ngerasa salafiyah luwih apik daripada as-siddiqiyah, utawa kowe ngerasa as-siddiqiyah luwih apik daripada salafiyah, fatumna'u barakatal ula wasani. Kamu tidak akan mendapatkan keberkahan bahkan dari guru yang pertama maupun dari guru yang kedua. Zong. Karena kamu membanding-bandingkan. Makanya siapapun yang mengajari kita, bahkan itu kiai-kiai di kampung kita, itu yang harus kita utamakan. Ojo sampai gurumu rawuh misalnya sing mulang alif batak, mulang Quran ning kampungmu rawuh ning nggonmu. Terus ngapunten Pak, mboten enten napa-napa pun nggih niki. Monggo niki sak entene. Sementara nek ana Gus viral, ana pengajian Gus viral, kowe langsung berbondong-bondong melayu. Mboten pareng ngoten niku. Artinya cinta itu kan dilihat dari gerak-gerik kita toh. Ana gurumu ngaji, gak kepengin ngaji, sementara ana Gus viral ngaji, ana ning viral ngaji, kowe semangat ngaji bisa. Ini juga salah seperti itu. Berarti kamu tidak mencintai ilmu. Sejatinya kamu tidak mencintai ilmu, kamu hanya mencintai ketenaran. Ya. Kamu hanya mencintai ketenaran kalau seperti itu. Kalau kamu mencintai ilmu, maka dari mulut siapapun, apalagi dari mulut yang mendidiknya langsung, yang menriyadhoi langsung, pasti dia akan tetap mengambilnya. Apalagi dari itu tadi, orang yang langsung mendidik kita.
Mulane pas nalikane Gus Kausar rawuh teng mriki. Ono santri-santri sing gak tau teko. Tak paidan kula nyapa kowe rene. Hormat Gus Kausar, Gus. Lah aku pas nalikane ngaji kowe gak hormat. Lah aku lho kowe santri endi? Santri Salafiyah. Gusmu sapa? Jenengan. Lho kok hormat Gus Kausar daripada Gus Wafat ngono ya. Mung mergo luwih ngalim Gus Kausar. Mung mergo luwih hebat Gus Kausar. Mung mergo luwih tenan Gus Kausar. Ora iso aku kowe mbok lewat, kowe aku mau lewati ora iso. Enggak bisa kamu lewati saya, enggak bisa. Elek-elek aku kowe oleh melewati aku. Rantai-rantai kecil ini tidak boleh kamu lewati untuk kemudian kamu hanya langsung ke rantai-rantai besar. Kalau kamu langsung ke rantai besar ya langsung kepada Nabi saja. Langsung ke Nabi saja. Gitu. Saya itu juga heran kadang-kadang sama teman-teman itu yang hanya ya FOMO namanya FOMO. Kalau kula mboten nate yang namanya FOMO niku. Ketika para gus-gus ploso mbuh niku sing viral, mbuh niku sing mboten viral, malah kata sing mboten viral kok. Mboten nenten di dalam hati saya berusaha sama sekali di dalam hati saya untuk tidak sedikit pun membeda-bedakan beliau-beliau. Hatta adik UDW ning Hira. Hatta bahkan sudah menjadi adik saya sendiri, saya tidak akan pernah membeda-bedakan. Seperti itu hatinya seorang santri itu harus seperti itu. Ya mergo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sumbernya ilmu, sumbernya sumber. Para sahabat pada waktu itu ya sangat meninggikan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya sumber yang ada di zaman pada waktu itu. Ojo sampai kamu harus mencintai ilmu, jangan mencintai apa yang seolah-olah menghiasi ilmu itu. Ilmu dibalut dengan apa misalnya, jangan itunya tapi ilmunya yang kamu harus cintai. Meskipun kamu ambil dari mulut harimau, kamu harus tetap mencintai ilmu. Jangan hanya ilmu dibungkus pengajian akbar. Kamu berarti ketika kamu pengajian akbar kamu berangkat, sementara ketika gurunya yang di kampung ngaji, karena yang gurunya itu bajunya compang-camping, wajahnya nggak menarik dilihat, kemudian kamu tidak tertarik terhadap ilmu yang ada pada guru. Itu berarti kamu tidak mencintai ilmu kalau seperti itu. Ya bolehlah kita hiburan dengan semacam pengajian akbar, majelis akbar. Tapi jangan pernah melupakan kiai-kiai kita yang langsung mendidik kita. Kata apalagi yang kemudian saya pindah pondok, hati-hati sing pindah pondok nih. Yang pindah pondok itu terkadang apalagi pondok yang kedua ini lebih besar, pondok kedua ini lebih secara zahir lebih besar, lebih banyak santrinya, lebih terkenal. Dia langsung seketika itu juga lupa terhadap pondok yang pertama. Itu banyak sekali santri sing model seperti itu, banyak sekali. Kalau ya padahal keberkahan para masyayikh niku tidak akan pernah lewat satu detik pun dari hidup kita. Niku yang harus kita tanamkan di dalam hati. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Al-hikayatu as-sadisata asyrata utawi cerita as-sadisata asyrata kang kaping 16. Iku fi i'tiqadi sidqi syaikhi. Atap ing dalem mertelaake nekotake temene gurune Thalib, meyakini keistimewaan gurunya. Makanya santri harus seperti tanah. Kita ini sebagai santri harus seperti tanah di depan para guru. Tanah sing subur. Dawuh Imam Ghazali kudu koyok tanah sing subur. Nek tanah sing subur, dia mau ditanami apa?
tumbuh. Mau ditanami buah dia tumbuh, mau ditanami sayuran dia tumbuh, mau ditanami palawija dia tumbuh, mau ditanami padi dia tumbuh. Dan tanah yang subur sangat selalu menerima, sangat selalu menerima apapun yang akan ditanam oleh gurunya, dan sangat yakin dengan tanaman tersebut bahwa tanaman itu pasti akan berbuah, tanaman itu pasti akan tumbuh. Jadi penting dan tidak perlu sebenarnya meyakini keistimewaan kiai kita itu tidak perlu dengan dibuat-buat, tidak perlu dengan dicari-cari, itu secara otomatis bighairi takhalluf, bighairi takalluf, tanpa harus dipaksa. Makanya idza ta'allaqa qalbul murid bi qalbi syaikhihi takhallaqa bi khuluqihi bighairi takalluf. Seorang santri yang hati nyambung dengan gurunya, dia otomatis akan meniru gurunya, dia otomatis akan berakhlak seperti gurunya tanpa dia paksa, tanpa dengan terpaksa dibuat-buat. Salah satu contoh kecil saja misalnya, gayanya ikut gurunya, kemudian ngajinya ikut seperti ngajinya gurunya, ibadahnya syukur-syukur di ibadahnya, kealimannya itu kan rada angel. Ning biasanya teng simbol-simbol niku rada mirip. Nek santri salafiyah lek ngaji qolal musannifu rahimahullah misalnya, setiap berhenti qolal musannifu rahimahullah. Nek santri nampu dadi setiap berhenti bismillahirrahmanirrahim, berhenti lagi bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kalau al-falah ploso apa misal, ada ciri khas masing-masing. Itu ya tanpa paksaan begitu saja, karena dia mencintai, otomatis dia meniru. Lah kenapa kita kemudian tidak bisa meniru? Kenapa kita kemudian tidak bisa mencintai? Berarti kita belum sadar. Kalau kemudian kita belum bisa mencintai para masyayikh kita, berarti kita belum sadar kebesaran para masyayikh kita. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Dengan piye carane sadar ya iku, nek ora ono para masyayikh awake dhewe ora ngerti pangeran. Makane kudu mantep kalih para kiyaine awake dhewe. Aja sampai ragu. Walal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi. Kana ana iku li ba'dil masyayikhi, keduwe sebagiane pira-pira guru sapa muridun santri sadiqun kang temen sapa murid. Fa'arada mongko ngarepake sapa ba'dil masyayikh ayyam tahina ingin toh nyoba sapa ba'dil masyayikh sidqahu ing temene murid yauman ing dalam suwijining dina. Faqala ya Allah, mendika sapa ba'dil masyayikh lahu maring murid maratan ing dalam suwijining ambalan. Ya fulanu he fulan, atuhibbuni apa to demen sapa sira ing ingsun. Gurunya itu kemudian mengatakan kepada santrinya, apakah kamu mencintai saya? Apakah kamu mencintai saya? Kalau pertanyaan itu saya sampaikan ke jenengan, jawabannya apa? Sampai tresno ora karo aku? Kala jawabannya padha. Ngendika sapa murid, na'am nggih. Ya sayyidi, duh Gusti ingsun. Kala dawuh sapa ba'dil masyayikh lahu maring murid, man utawi sapa iku tuhibbu demen sapa sira, aktsara hale luwih akeh, man utawi sapa iku tuhibbu demen sapa sira, aktsara ing mon, aktsara ing wong ing apa ya, man utawi sapa wong iku tuhibbu, man utawi sapa iku tuhibbu demen sapa sira, aktsara hale luwih akeh, ngoten nggih, hale luwih akeh. Siapa yang mencintaimu lebih banyak? Ana. Ini sampeyan huwane mboten? Utawi man iku ingsun,
au abaka utawi man iku bapak sira. Mana yang lebih mencintaimu lebih besar? Saya atau orang tuamu? Faqala mongko matur sapa murid, anta ya sayyidi, panjenengan ya sayyidi. Panjenengan langkung demen kalih kula tinimbang tiyang sepah kula. Faqala mongko dawuh sapa ba'dul masyayikh, afara'aita apa to ningali sapa sira, in amartuka lamun perintah sapa ingsun ing sira, anta tiyani ing yen toh nekakno sapa sira ing ingsun, biro si abika kelawan gawa sirah bapak ira, atuti'uni apa to manut sapa sira ing ingsun. Kamu kalau mencintai saya, kalau saya perintahkan kamu membawa kepala bapakmu sekarang, apakah kamu mengikuti perintah saya? Kalau kita yang belum punya hati yang yakin, hati yang mantap, pasti isinya suudzon, isinya fitnah, isinya hiket, grundel-grundel. Itu pasti, itu gawan ati ngoten niku menan. Kalau makanya Mbah Hashim itu selalu memberikan Mbah Hashim menjelaskan kepada para santri di dalam kitabnya itu, kalau kita melihat kiai kita atau guru kita melakukan sesuatu yang secara zahir salah. Ini kan secara zahir salah. Maka kewajiban seorang murid adalah mentakwil. Mentakwil itu gimana? Mentakwil itu memaknainya menjadi tafsir yang baik. Husnudzon, gampangnya husnudzon. Saya 6 tahun di Ploso tidak pernah menangi kiai saya sholat, tidak pernah menangi kiai saya ngaji, tidak pernah diulang diajari kitab sama kiai saya Mbah Yai Munif, mboten nate. Berarti secara zahir saya melihat ada sesuatu yang salah dari kiai saya secara zahir. Nah, kewajiban saya seperti itu adalah mentakwilnya dengan hal yang baik. Dan sebenarnya kalau santri yang kelas atas nggak perlu mentakwil, ya sudah, ridho saja, nggak perlu takwil-takwilan. Takwil itu hanya untuk pemula. Kalau untuk yang santri yang sudah dekat hatinya dengan para kiai, nggih pun tak ridho mawon kiai kula badhe polah napa kula ridho, kula husnudzon saja. Qala dawuh matur sapa murid, ya sayyidi, duh guruku, guru ingsun. Fa kaifa mongko hale kaya apa la uti'uka ora manut sapa ingsun ing tuan. Wahai guru, bagaimana mungkin kula mboten manut kalian panjenengan? Walakinis sa'atu, tetapi nek utawi mangsa saiki iku taro ningali sapa tuan. Fadzahaba mongko budalan sapa murid min hini saking mangsane murid. Bahkan sekarang lihat saja, panjenengan saged melihat, saya akan langsung membawakan kepala bapak saya untuk panjenengan. Tentunya la ta'ata, ada kaidah la ta'ata li maksiatin, tidak ada tidak ada ketaatan di dalam maksiat, di dalam perintah yang maksiat. Niku mboten pareng taat. Tapi kamu kalau mau teliti terhadap dawuhnya gurunya, okay? Kamu teliti dawuhnya gurunya tadi, apakah gurunya perintah untuk membunuh orang tuanya? Tidak kan? Beliau hanya mengatakan, apakah kamu bisa membawakan kepala orang tua kamu di hadapan saya? Gitu. Berarti tidak merintah
maksiat. Padha karo ngene gawakne misale tolong aku gawakne sandale bapakmu. Iku kan ora kemudian awakmu dikongkon nyolong sandale bapakmu. Paham ya? Iso ae kowe matur ning bapakmu banjur nyuwun izin sendal niki kula beto teng. Jadi kadang-kadang kita ini harus jeli terhadap sesuatu. Sebenarnya tidak ada perintah maksiat di sini karena gurunya itu hanya memerintahkan bagaimana kalau saya perintah kamu membawa kepalanya bapakmu ke sini. Kan iso ae digendong misalnya. Lah ya misalkan bisa saja digendong, tapi kadang santri itu kan terlalu khusyuk, kadang terlalu berlebihan, akhirnya ceroboh tenan santri niku. Ya, ceroboh akhirnya. Akhirnya dia budal, wa kana lan ono apa zalika mengkono zahab, iku ba'da an raqada ing dalem sause yen toh turu sapa annasu para menungso. Jam 2 malam lah kira-kira. Itu sama seperti Imam Abu Hanifah ketika memerintahkan, lo boleh cerita, memerintahkan muridnya untuk menjadilah seperti ayahmu. Tidak, padahal ayahnya seorang maling. Kan perintah guru mboten maksiat niku. Perintah mboten kon-kon dadi maling tapi jadilah seperti ayahmu. Ba'daan raqadan nas fatasawwara mongko manjat sapa fatasawwara mongko manjat sapa murid jidaro darihim ing temboke omahe nas lewat loteng-loteng, lewat genteng-genteng. Wa alalan munggah sapa murid fauqas sathi ing dalem dhuwure loteng. Pancen santri ketbiyen niku ceroboh. Punya kecerobohan yang punya keluguan nah istilahnya begitu. Tsumma takhala nuli manjing sapa murid ala abihi ing atase bapake murid wa ummihi lan ibuke murid fi manziliha ing dalem kamare utawa nggon lerene abihi wa ummi. Lah zaman biyen kan ora ana ternite. Jadi lewat loteng-loteng ngoten niku wis langsung saged ketinggal ngandhape. Wah ternyata fawajada mongko nemu sapa murid abahu ing bapak ibuke murid yakdi hale nekani sapa kulun min sapa abahu mawon sapa abahu hajatahu ing butuhe abahu min ummihi saking ibuke abahu. Ternyata dari atas bapaknya dan ibunya sedang bersenggama. Sekon dhuwur kae to lho ora ono terniteh piye meneh. Bapake lagi numpaki. Lah niki teng mriki keterangan ngoten aku ora ngarang. Falam yumhilu mongko ora ya Allah ya Rabbi ya Karim ngendhekake sapa murid ing abah hatta yafrigha. Orang ngenteni ora nunda sapa murid ing abahu hatta yafragha sehingga rampung sapa abahu min hajatihi saking jimae abahu. Usah kesuwen langsung ae. Sak nunggu rampung malah sejam kok. Walakin barrokalan tetapi banting sapa murid alaihi ing atase abahu langsung dia turun kepalanya dibanting dipelintir. Mbuh gawa apa ya nggawa peso apa nggawa pendase langsung ditugel mawon. Wa huwa hale utawi abahu iku fauqa ummihi ing dalem dhuwure ibuke lha lagi ditumpaki. Faqata amangka nugel sapa murid rok sahu ing sirahe abahu langsung dipatahkan saja kepalanya. Wah, padahal dawe mungkon gawa sirahe lho ya. Ora kon nugel lho ya. Niki kan berlebihan namanya. Wa atala nekani sapa murid bihi kelawan nggawa ra'sahu lisyaikhi maring mengkono guru wa tarahahu lan nyelehake sapa murid ing ra'sahu baina yadaihi ing dalem ngarsane syekh. Gurune kaget. Faqala mongko dawuh sapa syekh lahu maring murid waihak. Cara saniki dipis waihak niku misuh. Misuh waihak niku nggih. Waihak cilaka sapa sira. Dobel awak bosok awakmu. Ataitani nekakno sapa sira ing ingsun birok si abika kelawan sirahe bapak sira. Lho tenan. Uga ora ndase.
Niki pelajaran dulu Gusmi pernah menguji kesetiaan muridnya dan menguji kefanatikan muridnya. Nalika Gusmi main remi, kalian preman tenggene diskotik. Niki ceritanya wonten tentang kitab tentang buku profil Gusmi niku. Kalau yang kalah maka harus minum minuman keras sebanyak satu krat botol. Botol sak krat itu. Isinya ono 10 botol. Yang kalah harus minum itu. Dilalah Gusmi kalah dan janjine Gusmi ditepati, minum seluruh, dan ketika menepati janjinya Gusmi sakrat niku diumbe kabeh teng Gusmi mboten mabuk, premane gumun. Ngombe, aku biasanya ngombe loro iku langsung klenger, iki ono kiai ngombe sakrat gak klenger-klenger. Wah iki top tenan. Lah akhirnya Gusmi ngomong, saiki pertandingan kedua. Kalau saya yang menang, nanti wajib kamu mengikuti saya. Akhirnya pertandingan kedua itu Gusmi menang, kemudian preman itu kemudian derek Gusmi tobat mlebet Islam. Jadi tiang saya. Nah kemudian di mobil, setelah itu kemudian santrinya niku tanglet. Gus kok jenengan ngombe miras, Gus? Loh, aku gak ngombe miras. Iku mung banyu putih. Dewe Gus ngoten, iku mung banyu putih. Akhirnya terus Gus ngendika, iki umbenan. Maksudnya beliau mengambil satu botol minuman keras, kemudian memberikan kepada santrinya itu. Iki umbenan, nggih Gus, nderek dawuh. Nah pas nalikane badhe di unjuk teng santrine niku dikaplok santrine niku. La ta'ata li maksiatin. Loh, awakmu nek tresno karo aku, aja fanatik. Kowe lak ngerti kok iki miras ta. Iya, istilah begini, dia kan tidak akan pernah mungkin bisa untuk kemudian satu derajat dengan Gusmi bisa duwe karomah ngerubah miras itu menjadi air putih. Kan mboten saged, kan mboten mungkin. Kemudian didhawuhi ngombe miras dia manut-manut mawon. Berarti dia hanya takut sama Gusmi, dia fanatik sama Gusmi, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dilarang teng Gusmi niku. Dilarang. Padha karo aku kadang nate ngetes santri sing mulai saka ngaji asar mboten waqiahan. Mbak tolong gawekne Qur'anku. Digawa tenan. Lah sampean mboten uzur ta? Oh nggih uzur Gus. Ngapunten dibalekno. Iki jenenge gak wedi karo Gus. Apa wedi karo aku, gak wedi karo Gusti Allah. Iki yo aneh ngono lho. Kudune ngomong nek sampean wedi karo Gusti Allah, ora fanatik karo ora wedi karo aku. Misale artinya takutnya itu takut yang benar gitu loh, dengan ilmu. Mergo wedi karo aku terus peraturannya Gusti Allah dilanggar. Jangan begitu Mbak, jangan begitu. Memang saya ngetes sajane head tenan apa orang ngono lho. Ora head ngaku head, terakhir ora melu waqiahan. Akhirnya tak tes nang kula. Dicekel tenan. Lho sampean gak uzur ta? Oh nggih uzur Gus. Dibalekno kita Qur'ane dibatul. Lah kok malah manut diperintah maksiat sampean. Wah, nek bocah sapa mbiyen lali aku. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, qala al-musannif rahimahullah. Mulane gurune nggih kaget wae hak. Celaka sapa sira? Kowe nggawa ndase bapakmu tenan sirahe bapakmu tenan. Faqala mongko matur sapa murid lahu maring Syekh, ya sayyidi, duh guru ingsun. Naam nggih. Ha eling huwa utawi ra'sahu iku hadza ikilah ra'sun. Nggih niki sirahe bapak kula. Faqala mongko ngendika sapa Syekh lahu maring murid, wai haka cilaka sapa sira. Jadi perlunya guru itu hanya menguji saja sebenarnya. Ora kok tenanan ngono kuwi. Innama kuntu pestine ana sapa ingsun iku mazihan kang guyon. Lah iki mung candaan tok. Faqala mongko, tapi kesetiaannya luar biasa niki murid niki. Faqala mongko matur lahu
Faqala mongko ngendika matur lahu maring syekh sapa al muridu mengkono murid. Ama ana pun utawi ingsun iku fakullu kalamika mongko utawi saben-saben dawuh tuan indi mungguh ingsun iku la hazla ora ana guyonan iku maujud fihi ing dalam kalamik. guyon pokok napa mawon dawuh panjenengan mboten tak anggap guyon kabeh niku tenanan niki santri setia nek santri rahasia kualikane guyon iya santri kualikane qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi faqala mongko dawuh lahu maring murid sapa syekh mengkono guru radhiyallahu anhu undur ningalono sapa sira hal huwa apa ta utawi ra'sahu iku ra'su abika sirahe bapakmu tenan ta kuwi sirahe bapakmu tenan delok cek irunge mripate lambene rambute kok menawa ora padha fanadzara mongko ningali sapa al muridu mongkono murid fa idzan huwa mongko dumadaan utawi ra'sahu iku laisa bi ra'si abihi ora ana apa ra'sahu iku bi ra'si abihi sirahe bapake murid ternyata bukan kepalanya ayahnya ya terus kepalanya siapa kepalanya ayam kampus gitu. Faqala mongko matur ngendika lahu maring murid sapa syekh mengkono guru. Ra'su man iku sirahe sapa huwa utawi ra'su. Faqala mongko matur sapa murid lahu maring syekh. Ra'su fulanin utawi iki iku sirahe wong al-ilji kang kafir. Al-ilji kang kafir. Lho niki sirahe wong kafir sing lagi terkenal niku. Lagi rame teng masyarakat qala dawuh sapa rawi wa kana lan ana sapa ahlu madinatihim penduduk kuthane Nas iku yattakhiduna padha ngalap sapa Nas al-uluja ing pira-pira wong kafir kafiron kelawan kang akeh bimanzilatil abidi kelawan ngenggon-ngenggoni pira-pira budak as-sudaniyina kang bangsa Sudani sapa al-abid Sudan. Qala dawuh sapa rawi wa kana lan ana sapa abuhu bapake murid iku ghaiban wong kang lunga ternyata ayahnya itu sedang pergi tilkal lailata ing dalem mengkono ya sing numpaki ibuke sapa fakhonathu mongko khianat ing abuhu sapa zaujatuhu bojone abu ternyata ibunya selingkuh fil firasi ing dalem mengkono lemek wa wa'adat lan janji ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa zaujah iljan ing wong kafir sudah buat janji ketemuan dengan orang kafir tersebut kafiron tegese wong kafir kafiron tegese wong kang kafir wa makkanat hulan ngongangake sapa zaujah ing kafir min nafsiha saking awake zaujah dan memberikan tubuhnya untuk orang kafir tersebut tapi barokah candaannya guru baru bercanda loh ya baru bercanda urung ngenteni rampung kan wis dipelintir ndase kemungkinan yo selamat iku dereng mlebet kemungkinan belum terjadi apa-apa ibunya masih selamat nggih berkah candaan gurunya bercandaan lha kok menenek pun dawuh iku menandakan bahwa fa inna khata'a mursyidihi anfa'ulahu min suwabihi terkadang kesalahan atau hal yang menurut kita salah itu lebih manfaat daripada kebenaran kita. Jadi kesalahan dari guru kita terkadang lebih manfaat daripada kebenaran kita sendiri. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi al-hikayatus sabi'ata asyrata ila huna wallahu ta'ala a'lam.